Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, Ibu pada kesempatan ini akan membahas tentang pembagian laba firma. Yang sebelumnya kalian sudah mengetahui itu arti dari firma. Firma adalah persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan di sini adalah laba. Laba dari mana? Laba selama kegiatan dari perusahaan atau kegiatan dari firma itu sendiri menghasilkan suatu keuntungan atau laba. Laba atau rugi firma dibagi sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam akte pendirian agar dapat dijamin oleh hukum. Apabila pembagian laba atau rugi tidak diatur secara khusus dalam perjanjian sesuai dengan undang-undang firma, laba atau rugi akan dibagi kepada anggota dalam perbandingan yang sama besar atau dibagi rata. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas satu persatu, yaitu diantaranya satu, dibagi sama rata. Jadi pembagian laba firma dibagi sama rata. Contoh, firma Kalista didirikan oleh Agus, Budi, dan Chandra pada tanggal 2 Februari 2018. Modal masing-masing, modal Agus 300 juta, modal Budi 150 juta, modal Chandra 225 juta. Berdasarkan laporan keuangan akhir tahun 2018, firma Kalista memperoleh laba sebesar 600 juta. Laba akan dibagi sama rata. Maka masing-masing akan menerima hak atas laba firma sebesar 600 juta ini adalah laba selama tahun 2018 dibagi Agus, Budi, dan Chandra. Jadi dibagi 3. Maka masing-masing akan memperoleh 200 juta. Nah, dengan jurnal pembagian labanya sebagai berikut. Laba rugi debit 600 juta, modal Agus kredit 200 juta, modal Budi kredit 200 juta, modal Chandra kredit 200 juta. Jadi semua sama rata 200 juta. Kemudian pembagian laba firma berdasarkan kesepakatan perbandingan. Contoh, firma Prasasti didirikan para anggota pada tahun 2017 dengan modal masing-masing. Modal Bestari 900 juta, modal Namira 450 juta, modal Sabila 675 juta. Berdasarkan laporan keuangan akhir tahun 2017, firma Prasasti memperoleh laba sebesar 750 juta. Laba akan dibagikan berdasarkan perbandingan 3 berbanding 1 dan berbanding 2. Jadi jumlahnya 3 tambah 1 tambah 2 sama dengan 6. Anda diminta membuat jurnal pembagian laba dan menghitung modal setelah pembagian laba firma tahun 2017. Perhitungannya pembagian laba sebagai berikut. Bestari 3/6. 6 jumlah dari 3 tambah 1 tambah 2. Ya, 3/6 kali 750 juta labanya, maka Bestari memperoleh 375 juta. Namira 1/6 kali 750 juta sama dengan 125 juta, dan Sabila 2/6 dari 750 juta dapat labanya 250 juta. Setelah perhitungan tersebut dibuat jurnal pembagian laba firmanya. Laba rugi debit 750 juta, modal Bestari dikredit 375 juta, modal Namira kredit 125 juta, dan modal Sabila dikredit 250 juta. Kemudian
Menghitung modal setelah pembagian laba dari anggota masing-masing sebagai berikut. Bestari modal awalnya 900 juta, ditambah hak atas labanya 375 juta, maka modal akhirnya menjadi 1.275 juta. Namira, modal awal 450 juta, hak atas labanya 125 juta, maka modal akhirnya menjadi 575 juta. Sabila, modal awal 675 juta, hak atas labanya 250 juta, dan modal akhir menjadi 925 juta. Kemudian pembagian laba Pirma berdasarkan perbandingan modal awal. Contohnya, Pirma Permatasari yang anggotanya terdiri dari di bawah ini dengan modal awal masing-masing: Angga 800 juta, Agustin 500 juta, Anita 700 juta. Berdasarkan laporan keuangan akhir tahun 2017, Pirma Permatasari memperoleh laba 720 juta. Laba akan dibagikan kepada anggota berdasarkan perbandingan modal awal. Kemudian Anda diminta membuat jurnal pembagian laba Pirma, menghitung modal setelah pembagian laba Pirma tahun 2017. Maka perbandingan modal awalnya adalah 8 berbanding 5 berbanding 7, ini diperoleh dari modal ini, 8, 5, dan 7. Maka perhitungan pembagian labanya adalah untuk Angga 8/20, 20 dari jumlah 8 tambah 5 tambah 7. 8/20 kali 720 juta diperoleh 288 juta. Untuk Agustin, 5/20 kali 720 juta diperoleh 180 juta, dan Anita 7/20 kali 720 juta diperoleh 252 juta. Kemudian dibuat jurnal pembagian labanya. Laba rugi di debit 720 juta, modal Angga kredit 288 juta, modal Agustin kredit 180 juta, dan modal Anita dikredit 252 juta. Maka modal setelah pembagian laba masing-masing adalah untuk Angga, modal awalnya 800 juta ditambah labanya 288 juta, maka modal akhir 1.088 juta. Agustin, modal awalnya 500 juta ditambah hak atas labanya 180 juta, maka modal akhir 680 juta. Dan Anita, modal awalnya 700 juta, hak atas labanya 252 juta, maka modal akhir menjadi 952 juta. Terakhir, pembagian laba Pirma berdasarkan perbandingan modal akhir. Contohnya, Ananda, Amalia, dan Aninda mendirikan firma Saraswati. Berdasarkan laporan keuangan akhir tahun 2017, firma Saraswati memperoleh laba 420 juta. Laba akan dibagikan kepada anggota berdasarkan modal akhir. Modal Ananda, 1 Februari modal awalnya 300 juta, 3 Mei mengambil uang untuk keperluan pribadi 50 juta, maka modalnya berkurang jadi 250 juta, dan pada tanggal 5 November melakukan penyetoran tambahan modal 275, maka modal akhirnya menjadi 525 juta. Amalia, 1 Februari modal awalnya 250 juta, 2 April nambah setoran modal 300 juta, maka bertambah jadi 550 juta, dan 1 Juli mengambil uang untuk keperluan pribadi 100 juta, maka modalnya berkurang menjadi 450 juta. Aninda, 1 Februari modal awalnya 300 juta, 3 Juli melakukan setoran tambahan modal 100 juta, dan tanggal 5 November melakukan setoran tambahan modal lagi 125 juta, maka modal akhirnya menjadi 525 juta. Kemudian dari data tersebut Anda diminta menghitung modal setelah pembagian laba firma tahun 2017 dan membuat jurnal pembagian laba. Perhitungan pembagian laba berdasarkan modal akhir dengan perbandingan 7/6/7. Untuk Ananda 7, Amalia 6, dan Aninda 7, jumlah 20.
perhitungannya, Ananda modal akhirnya 525 juta, hak atas labanya 7/20 dari 420 juta, maka dia memperoleh laba 147 juta. Amalia 450 juta modal akhirnya, 6/20 kali 420 juta, labanya 126 juta. Aninda 525 juta modal akhirnya, hak atas labanya 7/20 kali 420, 147 juta. Maka jumlah pembagian laba ruginya adalah laba rugi debit 420 juta, di kreditnya modal Ananda 147 juta, modal Amalia kredit 126 juta, modal Aninda kredit 147 juta. Maka saldo modal masing-masing setelah pembagian laba adalah untuk Ananda 525 juta ditambah hak atas labanya 147 juta, maka modal akhir setelah laba 672 juta. Untuk Amalia 450 juta ditambah laba 126 juta, maka modal akhir setelah laba 576 juta. Dan Aninda 525 juta, modal hak atas labanya 147 juta, maka modal akhir menjadi 672 juta. Demikian materi pada kesempatan ini, mudah-mudahan kalian mengerti dan memahami. Untuk lebih jelasnya kalian bisa bertanya apabila ada yang masih kurang jelas. Untuk lebih paham lagi, Ibu akan berikan soal untuk dikerjakan. Sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.